Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya berdoa pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita diberikan kesempatan untuk kita pada pagi hari ini menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa ketika kita menyembah Dia, ketika kita meninggikan Dia, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Dia hadir di tengah-tengah kita, maka yang sakit disembuhkan, dan dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan berikan dan akan Tuhan tetap kerjakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami. Maka kami buka hati kami selebar-lebarnya, biar kuasa Tuhan menjamah kami, Roh Kudus menjamah kami pada pagi hari. Kami rindu suasana surga turun di tengah-tengah kami pada pagi hari. Kami rindu ada sukacita. Kami rindu ada kelepasan, ada pemulihan di tempat ini pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita pujikan. Ku hidup percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang yakin dan percaya bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, aku punya. Karena kami punya Allah yang kami bisa tidak takut dan kami tidak khawatir lagi. Yang dimana ini sepakat dengan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku hidup hanya percaya Kau yang berjanji setiap pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kau yang menguatkan kami sehingga kami dapat menyerah Tuhan. Meski bersesatnya seluruh tubuh dalam genggaman Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kepada Tuhan dijaga. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang ku punya. Pagi hari ini kami menaruh iman dan harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Imanku bersepakat percaya ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang yakin dan percaya, sama-sama kita mengatakan aku punya. Pada pagi hari ini kami datang kepada karena kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Ku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Pujian ini sebagai doa kami di hadapan, karena kami yakin dan percaya janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita mau angkat tangan kita dengan sehati sepakat. Kita mau
agungkan dia, katakan aku punya. Aku punya. Mari bebaskan rohmu menyembah dia. Dia Allah yang besar itu hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Raja di atas segala raja yang kuasanya tidak terbatas. Katakan, ku bebaskan kemenangan. Sampai kita dia
sembah Dia. Lebih lagi kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan menjamah kita, sampai Roh Kudus memenuhi hidup kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita punya Allah kita yang besar, mari sembah Dia dengan sungguh-sungguh, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati lebih lagi. Janji-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Karena Ku punya, Aku punya setiap yang ada di tempat ini sepakat Tuhan. Iman kami sepakat, pengharapan kami sepakat. Kami punya Tuhan yang besar. Ku terima sekarang kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami percaya tiada Allah lain yang lebih besar daripada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Tiada seperti Dia. Amin. Tiada seperti Dia.
Sukacita lebih lagi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi shalom. Kasih tos kanan kiri katakan aku bersemangat memuji Tuhan pada pagi hari ini.
Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan. Go! Lebih-lebih kita menyembah Dia. Sama-sama menyembah Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyatakan segala jalan kebenaran. Sama-sama kita mengatakan, kami rindukan kuasa lawanku, kebangkitan pasti. Datanglah dan berkata, mudah dan berkuasa, saat hatimu satu, menaikkan pujian, belenggu dipakaikan, mujizat dinyatakan. Sama-sama coba kita berkata, He is our God. Yeah. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyatakan segala jalan kebenaran. Yang rindukan lawatan Tuhan sama-sama mengatakan, kami rindukan kuasa lawan terjadi di tempat ini pada pagi hari ini. Kami datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hatimu satu, menaikkan pujian, belenggu dipakaikan, mujizat di. Mari kita semua kita katakan sama-sama, He is our God. Go! Mari coba lakukan bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawanku, kebangkitan pasti. Sama-sama, datanglah dan berkata, pulang dan berkuasa, saat hatimu satu, menaikkan pujian, belenggu dipakaikan, mujizat di. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Yang kuat berdiri katakan amin. Kasih pas kanan kiri katakan, aku lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau angkat tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari coba sama-sama dengan firman Tuhan. Mampu Tuhan dalam kakiku,
disiapkan bersama-Mu Tuhan, bahwa kami next level lebih tinggi lagi. Terpakailah bukan hamba bersamamu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang. Hanya melalui kuasa firman-Mu Tuhan membuat kami tetap teguh berdiri. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menolong aku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menolong aku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, 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 aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu tiada amin,
tetaplah bersamaku. Tetaplah bersama kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Senang hati mau katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Saya mengundang saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mempercayai firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menolongku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Satu kali lagi. Firman-Mu ya dan firman yang Kau sampaikan Tuhan, janji yang Kau sampaikan akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan. Mari angkat suara untuk mengatakan Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan Kau jaminan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Seberapa kita yang datang pada pagi hari ini karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Nya dalam hidup kita. Jangan sedikit pun ragu dan takut dan khawatir. Mari pada pagi hari ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Sambil kita mengangkat tangan kita taruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kami sepakat dengan Engkau secara pribadi. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jaminan bagi hidup kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan perjalanan hidup ini untuk kembali kepada Khalik yang menciptakan kami, yang mengasihi kami dan yang menyayangi kami. Hamba-Mu tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi umat-Mu, umat yang Engkau pilih dan yang sudah Engkau tetapkan untuk menjadi partner abadi. Berkatilah pertemuan awal minggu pertama di bulan Februari ini. Kami tahu rasa percepatan itu telah melanda seluruh dunia. Apabila waktu tidak dipersingkat, maka Engkau sendiri mengingatkan kami, jangan-jangan ada banyak yang binasa. Terima kasih ya Tuhan. Karena satu hal, karena umat pilihan-Mu lah, maka Engkau telah berkarya memberikan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Tolong kalau AC-nya kedinginan bisa dimatiin, salah satu yang di belakang sana, barangkali iya, sejuk itu lebih enak daripada kedinginan, apalagi kepanasan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira menurut saudara, apakah Tuhan itu tidak sangat-sangat memperhatikan dan peduli atas hidup kita? Siapa yang percaya Tuhan sangat peduli? Amin. Ya. Maka saya ingin ingatkan di awal minggu pertama jatuh pada tanggal 1 Januari. Tuhan memberikan sebuah jaminan dan sekaligus membuat kita mengerti. Orang percaya itu akan hidup oleh iman di dalam firman. Nah, di dalam firman itu ada mengandung janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji untuk menghadapi segala bentuk sakit penyakit yang sedang melanda di seluruh dunia. Bahkan dia berjanji untuk menyediakan benih untuk ditabur, supaya Anda bisa menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Jadi jangan lupa, kita orang percaya diberi double porsi berkat, benih
untuk ditabur, roti untuk dimakan, air untuk diminum. Air berbicara tentang firman yang supaya membawa jiwa kita ini tidak kering, tidak haus, dan selalu lapar, ingin mendekat kepada Tuhan. Nah, maka tema minggu pertama adalah janji Tuhan itu merupakan jaminan. Nah, kalau kita pelajari waktu kita merenungkan di minggu yang pertama tentang Yosua 24 ayat 15, itu yang menjadi sebab khususnya keluarga Yosua dan seluruh orang Israel ketika mematuhi apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin, tentu yang disampaikan itu tidak lain adalah firman Tuhan. Maka Alkitab mencatat pada zaman Musa, zaman Yosua, generasi penerus itu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan bahkan salah satu janji yang sangat luar biasa adalah semua janji, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semua digenapi. Nah, namun kita ini perlu mengerti begini, walaupun itu janji, apalagi janji itu khusus, bukan testamen tapi covenant, beda ya. Testamen dan covenant itu sangat berbeda. Testamen itu kalau saudara mengerti, maka itu diberikan kepada keturunan Abraham dari Ismail. Tapi covenant diberikan oleh Abraham dari keturunannya Yakub dan Israel. Ishak dan Yakub dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita perlu terus bergerak dengan cara menyambut Tuhan itu apa? Ya, jangan sampai kita tidak beribadah. Maka istri saya katakan keep moving. Mengambil Matius 6 ayat 24 sampai 25 sampai 34 tentang apa? Tentang kita. Diibaratkan kamu lebih berharga dari burung pipit yang tidak ada harganya. Kamu itu lebih cantik dan lebih mulia daripada bunga bakung di ladang. Sampai-sampai dibandingkan Salomo saja tidak sebanding dengan bunga di bakung. Nah, maka ayat selanjutnya menyatakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu yang lainnya. Duh, kok mendengar ini? Nah, disinilah artinya kalau kita ini intens untuk terus beribadah, saya ingin ingatkan jangan pernah bosan untuk mendengar baik dari orang lain maupun dari kita renungan firman Tuhan. Bahkan lewat teman-teman memiliki ayat-ayat yang populer, Matius 6 ayat 33, Anda jangan pernah bosan. Saya sarankan jangan sampai bosan, delete gitu, gak dibaca. Anda kehilangan berkat. Jangan lupa ayat firman Tuhan itu bukan huruf yang mati. Ya,
Tuhan itu bukan burung yang mati, karena itu merupakan pribadi Mesias sendiri yang memberikan arahan, yang memberikan jaminan kepada setiap kita. Apabila engkau percaya dan engkau lakukan, maka disitulah berkat itu akan mengalir datang kepada. Sehingga kita ini tidak akan takut dan khawatir menghadapi tahun yang diramalkan banyak ekonom ataupun politisi dan lain sebagainya, yang katanya gelap, yang katanya suram. Ya, memang itu tidak bisa kita hindari. Tapi orang percaya mendapatkan perlindungan yang khusus dari Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu saudara itu mengawali tahun 2023 harus apa? Kata Pak Idong, start right. Memulai dari tempat yang tepat, yang benar. Tempat yang benar itu apa? Galatia 3 ayat 3 menyatakan kalau engkau memulai roh harus diakhiri dengan roh. Jangan awalnya dimulai roh, akhirnya akan dimulai daging. Pasti akan kandas di tengah jalan. Nah, rangkaian khotbah 3 minggu ini maka akan mewujudkan saudara akan menyatakan aku kuat. Karena apa? Karena aku punya Tuhan yang hebat. Hebatnya sampai di mana? Hebatnya tidak sekedar soal jasmania. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, yes. Tapi apakah itu kebutuhan kita ini yang harus menanggung akibat dosa warisan yang tidak bisa kita hindari? Maka dibutuhkanlah apa? Sosok juru selamat penebus dosa umat manusia. Nah, kehebatan Tuhan menurut pribadi saya adalah Dia menyatakan dirinya rela berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Dan wujudnya ketika saudara dan saya setiap ibadah, kalau mengadakan sakramen perjamuan kudus, maka ini bukan abal-abal. Bahkan kalau setiap kita percaya untuk melakukannya, maka mengandung sebuah jaminan. Ingat, setiap perintah Tuhan itu pasti diembel-embeli apa? Jaminan. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku jadikanlah semua manusia menjadi bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini kan perintah. Maka ada, itu bukan titik, belum titik, koma. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Barang siapa percaya makan tubuhku dan minum darah, maka di akhir zaman aku akan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan maut tidak dapat menguasainya. Maka kemarin saya tidak sengaja dapat kiriman dari YouTube. Ada orang yang menyatakan gini, semua nabi mati, Nabi Musa mati, Nabi ini mati. Lalu dia berkata, cuma hanya satu yang tidak mati. Loh iya, dia bilang Nabi Isa tidak mati, sebab di dalam kitab ini ada. Ini akhir zaman, makin lama makin Tuhan akan singkapkan. Ya,
Nah, saya ingin supaya jemaat Betani secara khusus ini kalau menerima ya WA atau TikTok atau apa, Anda perlu selektif, disaring, jangan mudah percaya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk meneguhkan apa yang kita yakini, bahwa saudara dan saya ini akan memiliki sebuah kekuatan yang supranatural, bukan cuma kuat fisiknya, tapi kuat rohnya. Ya, di akhir zaman ini sangat penting. Nanti kita akan meneliti sejenak bersama supaya Anda dan saya ini ikut Tuhan itu tidak mengalami yang namanya stagnan atau jenuh. Ya, kenapa kok saudara kalau lewat jalan tol kok ada gejel-gejel, ya ada pembatas, ada pentol-pentol itu duduk gitu. Nah, itu sebetulnya jangan sampai lengah karena kenyaman. Perlu ada, terus akhirnya gasnya sudah 1 sampai saat bisa terus bablas 1 second. Nah, perlu ada gerjal-gerjal supaya oh ya, aku kebater. Iya kan? Ada warning, ada peringatan-peringatan. Nah, sama di dalam kehidupan ini kita perlu memiliki peringatan-peringatan. Nah, peringatannya untuk kita apa? Tidak lain adalah firman Tuhan. Ini yang mengingatkan kita, ini yang menguatkan kita, ini yang bisa membuat kita ini berubah. Makanya minggu kemarin anak saya Susan menyampaikan tentang paradigma itu, ya, paradigma yang baru. Nah, paradigma yang baru itu apa? Paradigma yang baru itu berbicara tentang pikiran manusia. Anda dan saya diberi intelektual. Amin. Untuk apa? Untuk bisa pikir. Misalkan membuat roket sampai ke bulan. Nah, buktinya bisa. Pakai apa? Pakai pikiran. Namun pikiran yang kita miliki ini jangan kita buat yang jahat, iri dengan orang lain, lalu supaya kita ini tidak kalah, supaya kita ini bisa ngumpuli orang lain, bisa naik pangkat walaupun kita baru, lalu dengan pikiran yang jahat merekayasa dan membuat trik ini dan trik itu. Nah, sehingga Kejadian pasal 13 ayat 15 itu jelas, saudara, jelas memberikan petunjuk kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana seorang Lot, ponakannya daripada Abraham pada waktu itu. Lot itu gak ada apa-apa. Lot itu dulunya gak punya apa-apa, dibawa oleh Abraham. Ini anaknya CE gitu, saudara. Ya, Abraham punya 3 saudara, antara lain salah satu adalah kakaknya, bapaknya si Lot ini tadi, Hijab. Karena Tuhan memilih Abraham untuk keluar dari tanah Uz-Kasdim, dibawa ke sebuah tempat, maka Lot diajak. Dan Alkitab mencatat bahwa setelah Abraham itu keluar dari tanah itu, Alkitab memberikan petunjuk di dalam Kejadian pasal 13, Anda tidak usah buka, akan saya bacakan saja.
ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Saudara, asal mulanya pas-pasan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka disinilah ya saya sampaikan tentang kehebatan Tuhan kita ini. Kalau soal materi itu kecil, ya, soal materi itu kecil. Yang menjadi masalah itu bisa tidak Anda ketika dilimpahi dengan berkat, lalu Anda itu tetap cinta Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan atau tidak, atau terus mulai sombong seperti hari Kamis yang lalu disampaikan seorang raja yang bernama Asa. 35 tahun Tuhan memberkati akan kerajaannya, tapi tahun terakhir, di tahun yang ke-36 dia mulai nyimpang, mulai geleor. Karena nah, oleh karena itu coba saya akan mengajak saudara sekarang dibuka Alkitab saudara di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ya. Kita baca ayat yang ke-10. Ayo kita baca ayat 10, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu Tuhan memberikan peringatan, seolah-olah kita ini jangan sampai terjebak untuk meninggalkan Tuhan, murtad. Karena syarat dengan apa? Kemarin sempat di som. Karena syarat dengan serakahnya itu. Ya, serakah terutama pasti orang serakah itu bukan serakah rohani, tapi serakah jasmani. Iya. Yang dikejar itu materi, kalau tidak menguntungkan, oh sudah. Ya. Oleh karena itu ayat 13 coba, mari. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Ada amin? Akan? Iya. Bertahan sampai bertahan akan imannya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pelepas dosa umat manusia, Yesus Sang Mesias. Lah kenapa mereka itu murtad? Coba. Ya. Karena Alkitab pun juga memberikan petunjuk. Karena saudara dan saya ini sekarang sedang berjalan untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan Alkitab dengan jelas menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua,
manusia akan hidup seperti pada zaman Nuh. Pesta pora, kawin mengawinkan. Ada lihat sekarang ini fenomenanya. Kalau boleh saudara teliti sekarang ini yang berkembang luar biasa, makin lama makin banyak apa? Warung, depot, ya nggon mangan pokoknya. Tempat santai, kafe, apa, sampai di pelosok-pelosok kampung pun marak sekarang ini. Nah kita perlu ngerti supaya kita bukan tidak boleh kita ngaruh, bukan tidak boleh kita ini senang-senang boleh, tapi jangan larut di sana. Terus lengah ibadahnya kendor. Maaf pakai istilah CTV. Mergo senengane nyocot. Ya. Nah mari sekarang ini kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang ini minggu awal masuk Februari. Saya mendapatkan juga dari Sinode Pusat. Tema tahun ini adalah jangan ragu dan takut, karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Yuk kita buka Yesaya 41. Ini lagi mulai khotbah. Tadi pendahuluannya ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sudah kita baca 2, 3. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Tuhan ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lah nampaknya ketika flyer itu belum saya share, saya mendapatkan dari grup diaken ayat yang ke-13. Nyambung saudara ya. Ketua diaken kita sangat luar biasa. Pak Agus ini. Coba saudara baca ayat 13. Ayat 13. Yuk, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Yang setuju katakan amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ayat ini tidak akan bisa membawa kita istilahnya sumringah lalu lalu tidak khawatir lagi, tidak sedih lagi kalau kita tidak mengalami secara pribadi. Karena kekristenan itu harus mengalami secara pribadi. Apa yang dijanjikan Tuhan, Anda mengalami atau enggak? Kalau Anda tidak pernah mengalami, nanti akhirnya akan muncul istilah Tuhan baik katanya. Tuhan itu penuh kuasa katanya kan gitu. Katanya ya, seperti maklar di Tuban sini terminal sana, babat tapi orang tahu sampai di babat dewi.
Wong liya lunga babat dhek tinggal ning ngene ngarepe kelenteng ngono. Tidak seperti itu. Nah, permasalahannya adalah begini. Kalau kita ini akan mengalami secara pribadi akan janji Tuhan, ada bagiannya yang harus kita kerjakan. Gitu loh. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Tidak bisa. Saudara harus menang wae karena aku doa titik. Tolong ya, titip bojoku itu supaya bertobat. Lah iso sebaya kok titip. Nah kalau kamu ingin memperjuangkan bojomu, ya kowe dhewe yang berdoa, berjuang. Lah nanti dalam grup atau dalam kelompok misalkan BBI atau apa sekolah minggu dan lain sebagainya untuk anak-anaknya, ya disitulah nanti kita ini bisa sehati, sepikir, sepakat untuk saling mendukung. Tapi intinya adalah pribadi kita ini. Coba sekarang pikir, kenapa kok bojoku kok gak mau gereja, kok gak gelem, kok alot tenan bertahun-tahun. Nah, Anda jangan pernah putus asa. Makanya orang percaya itu kan terus kuat memegang firman, yakin. Apa terus yang diomongno yakin, percaya. Tidak tergoyahkan, meskipun belum terjawab, mungkin masih lama waktunya, tapi Anda tetap percaya. Lalu Anda harus bersikap. Satu contoh, kalau Anda sedang memperjuangkan keluarga, lalu ada satu ayat, apabila di dalam keluarga itu adalah salah satu yang bertobat, maka Tuhan akan menyelamatkan seluruh isi rumah tangganya. Ya benar, ya kan? Dan sekarang tergantung Anda, bagaimana sikapnya untuk terus tetap mempercayai. Ya tetap gigih teguh berjuang. Saya beri contoh, akhir-akhir ini saya dengan para diaken mengadakan, karena saya mendapatkan sebuah pernyataan, karena kuping ini gak kuat sesuai katanya ono setan iki, ono setan ing pojok muni apa namanya wit nongko ono pojok ya jarine ono setan nih. Malah di ruangannya yang ditempati si Pak Karjo ini sekarang ini katanya ada wanita cantik siung gede. Lalu di pojok sana ada, di pojok sana. Saya percaya setan ada, bisa mengganggu. Makanya bagaimana saudara menghadapi ini semua? Ya tidak ada lain. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis dengan imanmu, maka dia akan lari. Iblisnya yang lari, aja kowe sing blayu. Maka saya memanggil tindakan iman. Saya diingatkan tentang peristiwa Paskah tulah yang ke-10. Lalu saya mengambil sikap, jangan-jangan loh, anakku sing jenenge Susan iso iki. Oh hati-hati lho Pak. Anggur iki engko mbok oles nang semut tok. Lho iki piye to? Loh, ini lugunya dia. Tapi saya katakan loh, ini piye toh? Sekarang kita ini melakukan tindakan profetik itu seringkali tidak masuk akal, tidak logik, betul tidak? Tapi oleh karena firman Tuhan itu menjamin bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku akan dengan segera untuk melaksanakan. Nah, Anda sekarang percaya mana?
Lah terus anak saya bilang, "Aku bantu wae, aku bantu wae." Saya katakan tidak. Lah buat apa kita melakukan sakramen perjamuan kudus? Ayo. Ini nanti kan sampai ini stroke. Engkau terus ragu-ragu coba mau patok nambah. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita melakukan ini berdasarkan iya. Lalu saya ajak, nggak tahu yang lainnya merasa atau tidak. Memang saya selama 31 tahun berjalan ini nggak pernah aku diganggu. Ada orang suara muni, ada saya sini di orang suara, aku juga gendong, ada yang digitukan, ada. Tapi saya nggak pernah, baik suara, baik kelebet opon, nggak pernah. Karena saya begitu masuk ke belakang dan lain sebagainya, di mana tempat. Termasuk di rumah saya katanya juga ada gerbu nih. Cari nih. Loh aneh loh. Karena saya pegang janji Tuhan. Setan itu mengakui Yesus itu Mesias. Amin. Nah si setan saja percaya Yesus itu Mesias. Mesias itu artinya apa? Juru selamat yang menyelesaikan tugas Bapaknya untuk naik di kayu salib, berkorban untuk kita, menebus pelanggaran dan dosa kita. Nah kok saudara kok tidak percaya tentang keberadaan Mesias? Iya tuh iya. Maka di situ letaknya Anda selalu agar menggurih gak mandi, wedi. Termasuk sopir kita ini, kalau mobilnya, kalau saudara tidak percaya dan sudah bengi, terutama teban basic, gak mandi deh kayak gurih. Tapi sejak kita melakukan tindakan profetik, kita orangkan setiap pintu ruangan manapun, saya merasakan memang setan meninggal. Loh ya saudara, jangan tidak percaya. Nah ini dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam surat Yohanes. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Ayo kita baca 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia, yaitu Mesias yang lahir dari Allah, melindungi orang yang lahir dari Allah. Artinya orang yang tidak berdosa. Dan si jahat setan itu tidak dapat dulit oleh, karena dia sudah dikalahkan sejak Yesus naik di atas kayu salib. Sudah ada, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir lalunya. Lah di sini letaknya saya ini kadang-kadang mikir gini, pinter oleh apa? Oleh, terlalu boleh, bukan boleh, terlalu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah jangan menggunakan kepinteran itu untuk melawan firman. Ini masalahnya. Kan pernah disaksikan di atas mimbar ini, ya saya lupa pendetanya siapa. Kalau tidak salah Pak El. Ini melanda kalangan orang Kristen. Pada awalnya jadi murid sekolah STT, belum STH, belum MTH, belum BTH. Waduh, dulunya patuh.
Tapi begitu enteng wis metu-metu ae nyerekal batah ulang-ulang akhirnya berontak. Mergo apa? Mergo kepinter. Nah yang mewakili kepinteran sama para ahli Taurat. Makanya jadilah sosok yang berakal budi, tidak sekedar pintar. Jadilah orang yang bijaksana, berakal budi, bijaksana. Lewat apa? Lewat punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Makanya di tempat ini saya nggak milih orang pintar, milih orang yang berakal budi. Dari mana kita bisa lihat? Ya otomatis dari buah pertobatannya. Saya tidak lihat backgroundnya yang abu-abu, sing ireng geseng, sing penting ketika dia masuk di tempat ini menunjukkan buah-buah pertobatannya, maka terus seiring dengan waktu diuji dan diuji, lalu bisa diangkat menjadi pekerja di tempat ini, menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi Anda jangan siap Nabi ya. Dan kalau kowe nuding wong liya biyen, lha kok gak ngene dhewe, biyen aku piye? Ayo kita jujur, biyen awake dhewe piye? Nah kalau saya dituding, ya aku ya wis langsung delik gak iso. Wis ora pantes. Terus apa sing bayar? Betul? Setuju? Ya. Nah oleh karena itu kita perlu kembali seperti minggu yang lalu berbicara tentang kejadian 13 ini. Nah saudara harus ingat, coba lihat, kita harus menjadi sosok yang bagaimana? Sosok yang Lot atau sosok yang Abraham? Coba saya akan mengajak saudara untuk kembali kepada kitab Kejadian pasal 13 itu. Ya. Kejadian 13 ayat yang ke-15. Ya, coba kita baca. 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, berkat dari Tuhan yang kita terima itu berdampak akan menjadi berkat bagi anak cucu kita. Tapi ayat ini tidak akan bisa terjadi kalau Anda tidak mengalami ayat 8. Ayat 8 inilah yang mengusik hati Tuhan, sehingga Tuhan itu lalu berfirman di ayat 15. Coba ayat 8, coba. Kejadian pasal 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian atau gegeran antara aku dan engkau, dan antara para gembalamu dan para gembalamu, sebab kita ini, Anda merasa tidak satu dengan yang lainnya, ini kerabat. Gennya gen siapa? Secara rohani gen kita adalah Yesus. Satu turunan mulai dari Abraham, Ishak, Israel, Yakub, terus sampai hari ini saudara dan saya. Sikap seperti ini coba. Nah sing menteng kelek ini. Nah Abraham itu dikadari saudara. Lah mestinya kan orang kan dia ngerti, tahu diri lah. Wong kowe tring dijak kowe asale melarat, kowe moro-moro sugih, ora karu-karuan.
Abraham ya gak pernah iri, gak pernah batasi sugihmu, misalkan tapi madani, gak masalah. Tapi ojo gegeran, dan gak tahu diri. Mestinya lo bilang ya apa nih panggil Abraham itu apa? Ya termasuk misanan, kakak misanan itu. Harusnya ya punaan ya. Mestinya ya mesti harusnya ya ayo kowe dhisik mesti milihmu. Ya udah. Tapi Abraham orangnya lugu, enggak masalah. Karena dia percaya kepada Allah yang hebat. Nah hebatnya di mana? Loh, kita ini jangan menyembunyikan akal licik kita, seolah-olah enggak bisa tahu. Kowe aja delik menilai semut, kowe mesti digoleki Tuhan. Sing goleki Tuhan dudu wong liya. Tuhan sing golek, karena Tuhan enggak ingin umatnya itu jahat. Janganlah engkau seperti serupa dengan dunia, berubahlah dan perbaharuilah akal budimu untuk mengetahui tentang kehendak Allah, baik, berkenan dan sempurna. Tuhan selalu mengarahkan ke sana. Makanya ketika setelah Lot ngadali ya istilah saya lah ini, Lot itu ngadali Abraham apa nih, dipikir Lot itu Abraham kalah, tidak bisa. Orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh, karena bukan tempatnya yang diberkati Tuhan, tapi orangnya. Maka ayat 14 ini menunjuk Tuhan memperhatikan orang benar. Yuk, saudara baca ayat 14. Kejadian 13 ayat 14. Kejadian 13 ayat 14. Ya. 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada, kenapa kok materi pisah? Artinya Tuhan berurusan pribadi dengan pribadi. Wong elek campur wong apik diteni mbek Tuhan. Sing elek ben mirisik. Kok ngerteni wong apik iki nek wis dhewean Tuhan lagi berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Artinya apa? Tuhan sanggup memberkati yang menurut kasat mata manusia, menurut Lot itu tempatnya yang dipilih Abraham itu gersang, nggak ono apa-apane kayak sepi piye. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Yakini Tuhan yang hebat sanggup untuk membuat yang gersang sekalipun bisa subur. Padang gurun yang batu gede-gede tidak bisa muncul akan mata air. Itu Tuhan. Makanya jangan sampai sekali-kali Anda itu mengecilkan Tuhan. Nah, dengan jalan apa Anda mengecilkan Tuhan? Bagaimana? Ada ngecer ibadah. Ya, kecuali ada kesempatan kolo-kolo boleh. Wah ini kali karena ada kamar ini gak tak ikut dikendong dia. Terpaksa dapat saudara atau waktu. Tapi ojo berlarut-larut, kenter bu saudara. Maka
kita coba review kembali, ya. Kita review kembali. Mulai dari kisah Abraham, lalu masuk ke ke Musa, ya. Lalu kitab Hakim-Hakim, terus Yosua. Anda telusuri sampai di zamannya Daud, Salomo. Semuanya mengakui bahwa janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Nah, tinggal saudara itu mesti memposisikan dirimu itu punya sikap. Karena dasarnya saudara dan saya ini diikat dengan covenant. Kemarin sempat agak sedikit ini ya di shop tentang teori Arminian dan Calvin. Calvin itu sekali selamat tetap selamat. Kalau Arminian itu keselamatan itu harus dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaan, gereja kita ini menganut yang mana? Saya katakan menganut yang kedua-duanya. Tapi kedua-duanya itu tidak semuanya sempurna. Sing apik dijupuk, sing elek dibuang. Apik be apik dikumpulno supaya kene makin apik. Kan gitu saudara. Nanti lain kali ada kesempatan saya akan berbicara tentang waduh, ya nek kita ini menganut hukum, wes gak ono sita sing lolos. Nek berdasarkan hukum, apalagi kalau Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, wes gak ono sita sing masuk, dak iso. Makanya perlulah Sang Pencipta sendiri yang di dalamnya sudah ada firman dan roh itu turun ke dunia menyapa manusia. Coba adik kata, kalau tidak ada Yesus cuma firman toh, kira-kira sing percaya benar? Tak rasa kira-kira gak ono 10% kira-kira wong sing gelem gereja. Justru Sang Firman itu menjadi manusia supaya berinteraksi, ngerti. Nah coba kembali lagi, wong saking pinterin bisa Allah itu roh kok jadi manusia. Loh. Ayo kita ini perlu punya paradigma yang baru. Kalau Allah apa jadi Allah sewu cek rongeng sapa sing ape wani kelarang. Ayo. Kita ini mesti berpikir loh. Sebelum kita ada, Allah itu tanpa dibantu oleh siapa-siapa dan tanpa mengandalkan siapa-siapa, tidak minta kepada siapa-siapa, dia nyentel bulan, bintang, lalu sengenge, terus planet ini sopo sing gawe. Ayo saya tanya, sing gawe sopo? Apa kowe duwe urunan? Punya bagian nyentel lintang? Makanya Abraham ketika sanksi digomet tuh delok lintang lho. Kowe delok. Maksudnya ini, kowe iki aja batasi kuasa Tuhan. Wong kowe dhewe wae tak ciptakno. Apa meneh kate ciptakno soal anak ning ngene itu, wetenge bojomu ora iso. Oleh karena itu belakangan Abraham ketika diminta, nah Allah memuji, diminta korbankan anakmu Ismail Ishak satu-satunya. Padahal Ishak ini adalah yang dinubuatkan dan ditetapkan untuk menjadi banyak
dikongkon mateni piye. Nah karena mindsetnya Abraham sudah ngerti. Mati sitok Isa, kok iso dadi sewu Isa, sapa ngerti. Pikirannya udah beda. Nah sama sekarang, dunia boleh gelap, boleh gini, boleh sulit, boleh gini. Sudah percaya, Anda kan membaca firman Tuhan, tidak ada satupun umatnya yang ketika dilanda dengan malapetaka dan marabaya dan semua pacekele apa kekeringan yang ini gagal dan Tuhan sanggup untuk memelihara. Itu ajaibnya. Nah terbukti sekarang ini yang paling cilik wae gereja kita. Apakah pendapatan gereja itu tidak terimbas? Iya, terimbas pasti. Tapi pengeluaran dari sombong keren. Listrik itu bayar, karyawan kudu yo, ngersi tangan kudu yo. Ayo, terus apa lagi? Semua apa jajaran pekerja ya juga perlu emplok-emplok yo kudu ono PK-nya. Tapi saya dari awal tidak pernah bergantung kepada siapapun. Apa nehan buon ngemis penjara. Kalau saya sampai gini, ayo ada yang menasihat, ayo aku jadi. Ini satu hal. Maksud saya tidak menyombongkan diri, tapi saya ingin mengajak kita ayo. Kembali lagi, Anda harus mengalami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Dan Tuhan itu hidup, gak mati. Makanya saya katakan Anda jangan bosan-bosan untuk menerima berkat firman Tuhan ini. Oh bolak-balik diomong ini. Loh saudara, ini hidup. Ini kalau andai kata cuma bisa diterjemahkan oleh 1000 orang. Alkitab ini wis ning jero tong sampah. Padahal ini sudah ratusan tahun. Orang baca tidak pernah bosan. Orang bahkan gandrung. Makanya sampai muncul tafsir lalu terjemahan King James, terjemahan Amplified, terjemahan American Version ngene. Wes Anda ndak perlu pusing. Anda yakini kalau Tuhan sudah menganugerahkan Alkitab berbahasa Indonesia, tekuni baca lon. Amin. Anda tidak bakalan akan kesasar. Justru kalau kita ini merasa pintar bandingkan itu, apa mana berdebat dengan orang lain. Orang pikir serempet, ada nama rumet bulan. Benar gak? Ayo, mari firman Tuhan itu untuk didengar, untuk direnungkan, lalu untuk dipercayai dan dilakukan. Coba kita buka Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya tekankan kita semua tanpa terkecuali, termasuk saya dan keluarga. Kalau kita tidak beriman, wes gak perlu ngomong sing liyane. Karena kita ini tidak ada apa-apanya.
Kalau Anda membaca di dalam kitab Yesaya tadi yang pasal 41, saudara dan saya ini disebut apa? Cacing. Kita ini disebut cacing. Nek gak yakin, saya ini dibaca CI. Iya, Yesaya 41. Coba. Di mau bilang. Hah? 41? Oh bukan, kita disebut cacing. Ayat 14. Ya. Nah ya betul. Ayo kita baca ayat 14. 2, 3. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah Tuhan yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Mesti ini Anda mesti nyambut keplok sih bareng. 1, 2, 3. Dari dikongkon. Tidak apa-apa saudara ya. Nah inilah karena apa? Aku ngerti kok. Adanya jemaat yang tertekan. Gue mulai mangan apa? Iso kegak bayar sekolahnya anak dan nah kita mesti begini, makanya pentingnya kita ini selalu percaya akan janji Tuhan itu tadi. Ya. Nah saudara dan saya ini karena sudah menempatkan posisi yang benar. Posisi saudara itu sudah benar, gak salah. Ayo, Ibrani 11 ayat 9. Sebentar lagi selesai. Ibrani 11 ayat 9. Ibrani 11 ayat 9. 2, 3. Karena iman ia diam di tanah, maksudnya ia itu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ayo yang keras, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Amin. Nah, saudara perhatikan. Jadi covenant itu tadi mengikat sangat kuat. Makanya teori Calvin itu percaya sekali selamat tetap selamat. Yang jadi masalah teori Calvin itu, kalau mugemi sekali selamat tetap selamat, Anda terus uripnya sembrono. Orang apa, orang mau gereja, ya kan? Orang apa, minggu ngarep kan bisa ono waktu mau gereja. Lalu kemarin saya tanya gini, "Lah ngerti sesuk apa dadi opo?" Ayo. Sesuk enggak Senin. Umpama minggu iki gak lupa, terus muni minggu ngarep iso.
terus tak takoni Senin niku kowe isih ana ta ora? Iso ngerti. Selasa iso ora. Nah nek moro-moro game piye? Api ngaku dosa ora iso. Nah, satu ayat lagi ayat 18. Supaya Anda makin mantap. Ibrani 11 ayat 18. Ini tidak hanya diungkapkan peristiwa perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Supaya apa? Supaya kita yakin kalau kita menempatkan diri berdasarkan perjanjian Allah, bahwa kita ini masuk silsilah keturunan Abraham, Ishak dan Israel dan seterusnya, maka keselamatan itu jamin menjadi milik kita. Jangan mau geser. Kalau orang lain tadi seperti tadi nanti akan ada murtad sak sukamu. Kowe nganggo istilah piye cek istilah piye. Kita ndak usah goyah. Itu urusan pribadi masing-masing. Ya, ayo kita baca ayat 18. 2, 3. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Lalu sekarang saya tanya, Anda percaya enggak bahwa Anda ketika memposisikan diri kita masing-masing pada urutan silsilah Abraham, Ishak dan Israel dan seterusnya, Anda pasti mendapatkan covenant. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pemain musik, ayo jangan sampai kita lepaskan. Para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Harapan saya adalah jangan ada satupun di antara saudara yang bimbang dan ragu